Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, pertemuan-pertemuan ini memang pada saat zamannya para rasul, itu menjadi sebuah pertemuan-pertemuan yang menggairahkan. Kenapa begitu? Karena mereka setiap kali pertemuan ada orang yang dibaptis, ya, baptis. Setiap kali ada pertemuan mereka ada yang dibaptis baru, ya. Ada yang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu pertemuan besoknya mereka ada yang itu hari ini terima Tuhan Yesus, besoknya dibaptis atau langsung bahkan, ya. Kalau ada waktunya gitu langsung. Jadi terus mereka memecah roti, mereka bagi-bagi, mereka makan sama-sama. Jadi pertemuan itu begitu menggairahkan. Ada orang-orang yang tertentu dia betul-betul kelaparan. Apa? Dia tidak tahu Tuhan Yesus itu siapa, karena Tuhan Yesus sudah pergi, ya, sudah diangkat, ya, sudah naik ke surga, dan yang turun cuma Roh Kudus, yang dicurahkan kepada para rasul adalah Roh Kudus yang memimpin para rasul ini bergerak memberkati orang Yahudi, Israel, lalu bangsa-bangsa melalui Rasul Paulus. Jadi pertemuan itu menggairahkan karena setiap pertemuan itu ada berkat yang dibagikan. Berkat itu apa? Oh, banyak orang di Indonesia ngomong berkat itu ternyata itu loh. Apa yang di tempat itu loh. Di Jawa, ya. Oleh aku untuk berkat. Ya, ternyata saya dari kecil dulu, ya. Pembantu saya bilang, manggilnya mama saya dipanggil Yukli. Yukli, aku untuk berkat. Langsung dibawa, ya, bagi. Karena nasi kuningnya, lauknya banyak, itu satu gitu, ya. Akhirnya saya ngicipi, wah enak, ya, gitu. Mantu saya itu dari saya kecil, masih bayi, sudah ikut sama orang tua saya. Sampai saya umur 22, saya nganter pembantu saya pulang ke desanya, ya. Jadi saya nganter. Waktu itu saya beli mobil, ya, seneng punya mobil, beli, ya, baru beli karena saya waktu itu sudah kerja dan hasil kerjanya lumayan bisa buat beli mobil pertama, ya. Seneng sekali. Terus nganter, ayo, itu saya panggilnya Mbok, ya, Mbok itu ibu, ya, saya panggil Mbok D. Mbok D sudah apa sudah sakit-sakitan, ya. Anu, saya dipanggil Nyo, ya, di rumah dipanggil Sinyo. Nyo anter ya pulang, ya. Ya, gitu, seneng dia. Saya anter pulang sampai ke desanya di Lamongan, terus masuk lagi namanya dusunnya itu Kembang Bau, terus masuk sampai sampai dapet rumahnya itu, ya. Ketemu dengan saudaranya Mbok D itu sering datang ke rumah saya. Jadi saya sudah tahu dengan adiknya Mbok D itu. Nanya, kita panggilnya Mbok Saripah gitu, ya. Kita panggilnya Mbok Pah gitu. Kalau Mbok D itu Mbok Sri, ya, Ibu Sri. Sebetulnya namanya Ibu Sri. Saya panggil Mbok D karena Mbok paling gede gitu, ya. Akhirnya saya nganter, seneng gitu, ya, ke sana. Tapi ngomong tentang berkat tadi, kalau dapat begitu begitu senengnya dapat berkat gitu, ya. Suatu ada ditutup, biasanya ditutup pakai kain, ya, zaman kuno dulu. Ditutup pakai kain, yang kainnya itu loh, lap yang ada di dapur tuh loh, yang kotak-kotak itu loh. Ditutup itu diikat sini, diikat sana gitu, disilang gitu. Terus itu dibawa. Jadi mereka pulang itu kalau mereka istilahnya itu apa itu? Bowoan, ya, bowoan. Pulang itu mesti bawa begitu. Gitu, ya. Nah, misalnya gitu. Jadi berkat bukan cuma itu. Jadi orang-orang percaya pada zaman itu mereka semua, ada yang belum percaya kumpul, mereka lihat, oh, rasul-rasul cerita tentang Tuhan Yesus karena mereka punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka cerita, oh dulu waktu aku melemparkan jala, aku nggak dapet loh seharian, tuh stres, ya, gitu, ya. Terus ternyata begitu Tuhan Yesus bilang, ayo ke ke masuk lagi ke danau, ya, ayo tebar jala lagi. Nah, saya lupa, ya, tebar jalannya kanan atau kiri, ya. Nanti kita cek, ya. Intinya gini, tradisi pada saat itu nelayan, itu dia lemparnya ke bagian itu, gitu, ya. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Jangan, lempar sisi sebaliknya. Itu kalau kita teliti, ya, saya karena tidak mempersiapkan. Jadi nanti kita cek, ya, sama-sama, boleh dicek, ya. Ternyata disuruh lempar
Jadi para nelayan itu kan semua ahli kan, profesional. Mereka nelayan. Disuruh lempar tuh di sisi yang berbeda. Paham ya? Jadi kalau kita teliti, dimintanya selis. Misalnya nih, saya biasa begini. Saya disuruh begini. Jadi misalnya saya biasa ngelempar jala begini. Dan itu harus begitu, semua nelayan sama semua. Harus begini lemparnya. Maksudnya ke kiri kapal. Ini enggak, di sebaliknya. Nah, berarti betul ya. Biasanya kiri, terus sekarang disuruh ke kanan. Nah, begitu disuruh ke kanan, ternyata dapat ikannya banyak sampai ditarik itu nggak kuat sampai ayo bantuin kami nggak cukup nih, kapal kami hampir tenggelam, semua datang nelayan-nelayan ikut bagi-bagi semua. Nah, para rasul itu cerita kejadian itu sehingga murid-murid yang baru, jadi ceritanya kan ada 12 murid ya, terus kemudian jadi 70 murid, kemudian jadi membesar, jadi banyak tambah banyak tambah. Jadi mereka jadi tahu dari cerita demi cerita yang dialami oleh para rasul, 12 rasul itu nyata di dalam 3 tahun setengah bersama dengan Tuhan Yesus. Demikian juga kita seperti ini. Kita saat ini juga menceritakan hal-hal seperti itu sehingga kita tahu. Dan banyak kalau sekarang misalnya gini, Pak, sekarang kok jadi beda, tradisi-tradisinya berbeda. Ya, apapun, sekali lagi, kita jangan mempertentangkan tradisi. Ya, misalnya contoh, oh gereja A tradisinya begini, gereja B tradisinya begini. Kita nggak usah mempertentangkan itu. Karena apa? Memang secara kontekstual, pada saat Injil itu masuk dalam berbagai macam latar belakang budaya dan sebagainya, itu bisa masuk lewat budaya setempat. Jadi kita bisa pakai dengan apa saja. Contoh, orang di Jawa dipanggilnya Romo, ya, Bopo, Bapak, Bopo, Romo. Contoh, itu berarti dia mengadopsi budaya setempat di Jawa. Itu penting. Jadi saya bukan berkata, Bapak, Bapak ini seorang Katolik ya, bukan. Saya memberitahu bahwa hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang memang terjadi pada zaman para rasul, sehingga bisa masuk ke semuanya. Terus kita kan banyak pertentangan tuh, Pak, tanggal 25 ternyata bukan ulang tahunnya Tuhan Yesus 25 Desember. Iya lah, wong, bagaimana gembala-gembala mengembalakan dombanya di padang. Nah, pada saat itu adalah di Israel itu semua ditutup dengan salju bulan Desember. Nggak mungkin, saudara. Jadi seperti itu ya. Ini contohnya. Ada banyak hal yang kita bisa bahas dalam pertemuan-pertemuan seperti ini. Jadi saya berharap pertemuan ini secara berkala kita terus lakukan. Karena apa? Kita bisa cerita dengan versi hari ini. Karena saudara-saudara sedang apa? Sekolah di luar kota. Saudara-saudara sedang kuliah di kota yang jauh dari orang tua. Seringkali pada saat itu kalau kita tidak terhubung, tidak connect, nyambung, kita seperti kuda lepas kandang atau sapi lepas kandang. Terus kita semaunya sendiri karena kita ini, dulu aku dikekang. Sekarang kan apa-apa aku sendiri. Nah, saudara jadi lupa. Nah, hal-hal seperti itu, saudara. Ini menjadi sebuah pembahasan sehingga kita akhirnya semakin maju. Karena kita diberi kebebasan itu adalah kehendak bebas atau disebut sebagai free will. Saudara harus tahu, saudara itu punya free will. Jadi kita bukan jadi kayak humanoid. Humanoid itu adalah manusia setengah robot. Jadi kita diciptakan, oh, saya harus memuji Tuhan. Aku atau kami memuji kebesaran-Mu. Jadi kayak robot. Oh, aku harus angkat tangan. Aku harus begini. Kayak robot. Enggak. Saudara harus tahu, saudara diberi kehendak bebas. Saudara mau nyoba dosa, ya saudara punya konsekuensinya sendiri. Saudara mau hidup di dalam kebenaran, itu konsekuensinya saudara alami yang sesuai dengan berkat yang Tuhan sudah sediakan. Jadi kalau kita sekarang ini sibuk, ini adalah bukan sesuatu yang membuat saudara kayak ritual gitu. Wah, ini ritual aku untuk datang kepada Tuhan. Enggak, saudara. Maka itu saya memberitahu, hal yang kayak gitu kita akan bahas di depan, ya, ke depan. Kadang-kadang kita melihat simbol salib, itu simbol. Jadi kalau di dalam ilmu sosiologi yang saya pelajari ya, ternyata masyarakat itu membentuk sebuah simbol-simbol. Dia berinteraksi satu sama lain di dalam satu kumpulan komunitas,
terus mereka menetapkan sebagai sebuah simbol. Contoh, dulu pada saat orang-orang percaya yang masuk ke dalam katakombe itu adalah gua-gua di mana orang-orang percaya kumpul karena pada saat itu dilarang, ya. Ya. Apa yang terjadi? Mereka pakai simbolnya ikan, bukan tanda salib. Nah, sekarang gereja-gereja pakai tanda salib. Ya itu juga sebuah keputusan dari kumpulan orang-orang yang percaya ya, yang kemudian akhirnya ayo kita putuskan begini. Nah, seperti itu.